sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Oke. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke. Hana hadir? Hadir, Bu. Oke. Karena semuanya sudah semangat, sudah fokus, mumpung masih pagi, sekarang kita belajar tentang materi makanan halal dan haram. Oke? Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menerangkan materi makanan halal dan haram. Oke, yang pertama makanan halal. Pengertian dari makanan halal adalah, ada yang tahu makanan halal itu apa? Makanan halal adalah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai makanan halal dan haram. Yang pertama makanan halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah barang atau makanan yang diperuntukkan untuk manusia serta dikelola secara halal atau didapatkan dengan cara halal, tidak mencuri. Ciri-ciri makanan halal yaitu yang pertama, baik dan bergizi, yang kedua, bermanfaat bagi tubuh, yang ketiga, tidak kotor atau bernajis, yang keempat, diperoleh dengan cara yang halal. Apa aja sih jenis-jenis makanan halal? Yang pertama, yaitu nasi atau beras, yang kedua, buah-buahan seperti naga, apel, dan lain-lain. Serta yang ketiga adalah bubur kacang hijau. Oke, sudah paham mengenai makanan halal, kita pindah ke makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang atau tidak boleh dimakan sesuai syariat agama. Ciri-ciri dari makanan haram yaitu, satu, makanan yang sudah basi, jadi nggak boleh dimakan. Yang kedua, makanan yang didapat dengan tidak sesuai syariat Islam atau dari mencuri atau merampas makanan milik orang lain. Yang ketiga, mengandung zat berbahaya dan racun. Oke, selanjutnya jenis-jenis makanan haram. Jenis makanan haram yaitu, satu, bangkai dan babi, dua, hewan yang bertaring, tiga, makanan yang tercampur najis atau kotoran. Baik, begitu saja materi yang Ibu sampaikan mengenai makanan halal dan haram. Tahukah kamu apakah makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan, baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain, pada dasarnya adalah makanan halal dan baik, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Quran Surah Al-Maidah ayat 88. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu, pertama, makanan dan minuman harus halal. Halalnya suatu makanan atau minuman harus meliputi tiga hal, yaitu halal karena zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal karena proses atau cara pengolahannya. Kedua, makanan dan minuman harus thayyib, artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Atau semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selanjutnya, ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Yang ketiga, terjaga kesehatannya.
karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Yang kelima, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Di penjelasan sebelumnya, kita telah membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu, apakah makanan dan minuman haram itu? Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada memiliki dampak buruk. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, haram lizatihi, artinya makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa, diantaranya daging babi, seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan komestika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram untuk dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Yang kedua, darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, menjijikan, dan dapat mengganggu kesehatan. Yang ketiga, khamar. Khamar dapat dianalogikan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan merusak badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya, narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Kedua, haram li ghairihi, artinya makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa diantaranya bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Jenis-jenis bangkai yang haram yaitu 1. Al-munhanikah, yaitu binatang yang mati karena tercekik. Al-mauquzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas, semua binatang yang mati tanpa penyembelihan seperti disetrum, semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah, dan semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah. Thanks for watching and see you next time.